Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ulya bisabbi fi nusratil billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, jamaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Nashihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan makalah yang ke-28 ada di halaman 73. Itu batas saya kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu. Kurang lebih habis libur panjang kemarin, kita udah habis bagi rapot ya. Habis bagi rapot liburan. Nah, ini mulai lagi tanda saya ada di halaman 73, betul ya? 73 wal maqalatu tsaminatu wal ishrun. Maqalah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaminatu wal ishrun an Shalihin al-Marqadi radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-28 dari Shalih al-Marqadi, semoga Allah meridhai beliau, annahu marra bi ba'did diyari, bahwasannya Shalih al-Marqadi melewati sebagian rumah-rumah. Faqala, maka dia berkata, ya diyaru, wahai rumah-rumah, aina ahluka, aina mu'nisuka, mana orang yang, mana penghunimu, mana orang yang betah tinggal di dalammu, al-awwaluna, yang terdahulu. Wa aina ummaruka, aibanuka, mana orang-orang yang membangunmu, yang membuatmu, al-maduna, yang telah lalu. Wa aina sukkanuka, al-aqdamun, dan mana penduduk-pendudukmu, al-aqdamuna, yang terdahulu. Fahatifa bihi hatifun, maka bersuaralah sebab itu satu suara. Ay sohabihi soihun, maksudnya berteriak atau bersuaralah satu suara. Fasami'a sohtahu, maka Shalih al-Marqadi mendengar suaranya. Walam yara syakhsahu, tapi tidak mendengar, tapi tidak melihat bentuknya. Ini suaranya, bunyinya begini. In qata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum. In qata'at atharuhum ay alamatuhum, telah putus tanda-tanda mereka, telah putus alamat-alamat mereka, tanda-tanda bekas keadaan atau keberadaan mereka. Wa baliyat ay faniyat tahta turabi, dan telah hancur di bawah tanah, ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Wa baqiyat a'maluhum qalaidah, dan kekallah a'maluhum, perbuatan-perbuatan mereka, qalaidah, sebagai kalung. Ai atwaqon fi a'naqihim, maksudnya sebagai kalung, fi a'naqihim, dalam leher-leher mereka. Ini sebuah maqalah yang diriwayatkan dari seorang alim namanya Shalih al-Marqadi. Orang alim itu biasa mengalami pengalaman-pengalaman ruhani, Pak. Pengalaman ruhani banyak, misalnya mendengar bisikan atau firasat. Itu termasuk firasat yang paling dasar sendiri, firasat orang mukmin, yaitu termasuk petunjuk atau isyarat dari Allah. Kadang dapat firasat, ini kayaknya bakso nih, firasat tuh. Ntar apa? Firasat tuh, perasaan saya nggak enak, cuma gorengan doang nih. Itu firasat. Itu firasat termasuk isyarat.
Ini pengalaman-pengalaman rohani berupa bisikan, berupa perkataan-perkataan ini kadang-kala dialami oleh orang-orang soleh. Dan itu semacam ilham, bukan wahyu, karena wahyu hanya untuk para nabi dan nabi itu sudah selesai, udah nggak ada lagi nabi. Untuk orang-orang soleh, pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada orang-orang soleh namanya ilham. Ini orang-orang soleh, kebetulan di sini namanya juga Syekh Soleh Al-Marqadi. Syekh Soleh ini lewat ke sebagian pemukiman. Dalam bahasa Arab itu saudara ada yang namanya bait, rumah, ada yang namanya dar. Kalau bait itu satu bait, ada satu pepatah atau ada satu kata-kata dalam bahasa Arab, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau nggak ada yang ngomel kalau ada yang ngomel udah baiti jannati, rumahku surgaku. Itu rumah satu tuh. Tapi ada lagi dalam bahasa Arab dar. Dar ini rumah juga kadang diartikannya, tapi dar ini rumah yang lebih besar, kemudian terdiri dari rumah-rumah kecil lagi. Mungkin kalau sekarang ini ya kayak rumah susun atau kayak klaster. Jadi dalam satu kawasan itu ada bait. Jadi dalam dar itu ada bait. Dalam dar atau dalam kumpulan dar itu, kumpulan bait itu namanya dar. Atau dalam dar itu ada rumah. Jadi dar ini lebih luas dibanding bait. Jamaknya diyar. Nah, bisa kadang-kala diartikan sebagai daerah atau kawasan, satu kawasan. Jadi kalau di sini diartikan oleh penterjemah diartikan sebagian rumah di situ ya. Diartikan sebagian rumah, ya bisa juga wahai rumah-rumah atau wahai beberapa rumah, ini bisa juga. Namun kalau saya pilih ini yang maksudnya adalah kawasan atau satu kumpulan rumah. Jadi semacam klaster atau rumah susun dah, atau klaster lah, zaman dulu kan belum ada rumah susun. Kumpulan rumah mungkin tidak ada kumpulan pemukiman, namanya diyar. Syekh Soleh Al-Marqadi ini lewat di sebuah pemukiman yang isinya rumah-rumah atau sebuah daerah yang isinya rumah-rumah. Kemudian beliau menyapa rumah-rumah itu. Beliau menyapa, wahai rumah-rumah, mana penghunimu yang dulu? Mana orang yang dulu betah berlama-lama di dalammu, menghunimu mana? Wahai rumah-rumah, mana orang yang dulu membangunmu? Mana orang yang dulu meletakkan pondasimu, memperbagus bentukmu, memberikan pagar? Mana orang-orang yang dulu yang pertama kali membangunmu? Pertanyaan berikutnya, wahai rumah-rumah, wahai satu wilayah atau kawasan pemukiman perumahan ini, mana orang-orang yang dulu, mana orang-orang yang dulu menempatimu, mana orang-orang yang dulu tinggal pada dirimu? Itu pertanyaan Soleh Al-Marqadi kepada kawasan atau pemukiman yang terdiri dari rumah-rumah itu. Saudara sekalian, ini bisa kita jujur aja, rumah yang kita tinggalin di sini di Bintaro, ini kan rata-rata rumah orang tua ya, kebanyakan gitu. Atau kalau bukan rumah orang tua, beli dari orang. Orang yang dulunya kemana itu? Ada yang udah meninggal, ada juga yang udah pindah kemana, atau ada juga yang lama sekali, atau yang sudah lama sekali yang memang udah benar-benar sudah tidak ada. Jadi kalau kita merenung, rumah yang kita tempati sekarang ini adalah rumah yang dulu ditempati oleh orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang memang ajalnya atau batas waktu hidupnya sudah selesai di sini. Kalau begitu, nanti ada satu waktu kita juga bakal selesai. Ada satu waktu kita juga akan meninggalkan rumah itu. Rumah itu tetap dan kita akan selesai waktu kita meninggalkan rumah itu. Orang-orang soleh biasa merasakan ini, bahwa yang ada di dunia ini seperti rumah, seperti jabatan, ini sifatnya sementara dan satu waktu pasti akan ditinggalkan. Dan nanti kalau pulang atau kalau di alam kubur nggak bawa rumah itu, nggak bawa yang namanya jabatan. Tetap Pak RT mah nanti tanyanya nggak pakai RT-RT-an, tetap ya, wahai saudara. Nggak pakai RT-RT-an ya, wahai Pak RT yang terhormat, nggak pakai RT-RT-an di sana mah.
Sama ustadz juga, nggak pakai ustadz-ustadzan. Ditanya, jabatan tidak dibawa di sana. Rumah juga demikian tidak dibawa di sana. Nah, rumah-rumah yang kita tempati sekarang ini adalah rumah-rumah yang dulu ditempati oleh orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita ini udah nggak ada. Orang-orang sebelum kita ini sudah lebih dahulu meninggalkan rumah-rumah itu. Pertanyaan soleh tadi kemudian dijawab oleh orang-orang soleh. Wahai para rumah, kata Soleh Al-Marqadi, mana pendudukmu, mana yang dulu pertama kali membangunmu, mana orang-orang yang dulu menetap tinggal di dalammu, pada kemana? Nah, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Hatif namanya saudara. Hatif itu suara tanpa rupa. Jadi kedengeran seperti ada suara tapi nggak ada orangnya. Ini suaranya bunyinya in qata'at atharuhum. Kata suara ini, bekas-bekas mereka sudah tidak ada. Bekas-bekas mereka sudah terputus. Kisah-kisah mereka sudah tidak ada, sudah terputus. Demikian juga jasad-jasad mereka sudah kering, sudah busuk di bawah tanah. Demikian juga amal-amal mereka, amal-amalnya yang tetap atau amal-amalnya lah yang kekal, menjadi kalung atau menjadi sesuatu yang disandang oleh mereka. Yang pertama bisa kita ambil di sini, in qata'at atharuhum, alamatuhum. Di sini disebutkan alamatuhum atau tanda-tanda mereka. Tanda-tanda atau bekas-bekas. Bekas-bekas itu sudah hilang begitu aja saudara. Sudah hilang begitu aja. Dulu di rumah ini pernah ada Baba Haji. Dulu di rumah ini pernah ada nyak misalnya. Dulu di rumah ini pernah ada orang tua kita. Udah hilang aja. Hilang begitu aja. Bekas-bekasnya aja udah sama sekali nggak ada. Ya jejak kakinya udah nggak ada. Baunya juga udah nggak ada, udah hilang. Begitu juga jasadnya juga sudah berkalang tanah. Ini yang bisa kita ambil, bahwa semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada yang kekal menetapi rumah, nggak ada. Pasti akan meninggalkan rumah itu. Kemudian yang kedua, ada satu yang kekal, ada yang satu tidak hancur dan tidak hilang. Apa itu yang tidak hancur dan tidak hilang? Yaitu amal perbuatan. Amal perbuatan wa baqiyat a'maluhum qalaida. Amal perbuatan para penghuni rumah ini kekal. Kekal di mana? Kekal ada, disandang atau dipakai oleh yang beramal, oleh penghuni rumah itu. Saudara sekalian, di sini suara hatif di sini, suara yang menjawab pertanyaan ini menyebutkan amal mereka atau perbuatan mereka ini kekal menjadi qalaid atau menjadi kalung di leher mereka. Kalung di sini yang dimaksud adalah sandangan. Kalung itu kan kita sandang atau kita pakai. Pertama bisa kita artikan secara harfiah bahwa yang dimaksud itu adalah kalung. Kalau kita pakai kalung, nemtek pak, nemtek, tahu nemtek ya? Nemteknya itu udah tulis ada calon penghuni surga, tanda tangannya malaikat Ridwan. Mengetahuinya di situ ya malaikat Munkar Nakir misalnya. Kalau mengetahui malaikat Munkar Nakir berarti di sana udah nggak ditanya-tanyain, ada dikalungkan, dan itu berupa amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita yang namanya sholat, ngaji, ngedres Al-Quran, kemudian puasa. Pernah saya sampaikan itu semua bakal berwujud. Dan nanti kalau dibuat sebagai kalung, itu artinya nanti bisa kita pahami kalung ini adalah satu sandangan atau satu pakaian yang menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang memang mengamalkan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh di dunia, sholat, ngaji, ngedres dan seterusnya, dan gak hilang. Itu yang bakal menemani kita nanti di alam kubur. Di alam barzah kita ditemenin sama sholat kita, berbentuk sholat kita, sedekah kita ada bentuknya juga. Ada bentuknya berupa lampu, bentuknya berupa penerangan, bentuknya berupa kawan, atau bentuknya bahkan berupa kamar. Kamar yang memang bukan cuma 1 kali 50 meter, bukan cuma 1 meter kali berapa 50 meter ya? 50 meter, 50 cm kali 2 meter ya.
Bukan cuma itu, tapi lebih luas. Itu adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan baik kita, amal soleh. Ngaji, puasa, madrasah Al-Quran, sedekah, bakti kepada orang tua, baik kepada tetangga, itu semuanya akan berbentuk menemani kita di alam kubur. Satu, dia akan berbentuk, akan berupa satu alam kubur yang sebutannya jannah raudhah min riyadil jannah. Jadi bentuknya aja seperti taman-taman sorga, sangat luas, sangat sejuk, rindang, nggak ada panas-panasnya sedikit pun. Nah, yang kedua, bentuknya itu bisa berupa catatan yang tadi dikalungkan tadi. Catatan yang dikalungkan, dan catatan itu nanti kalau sudah disederhanakan, catatan itu nanti sudah menunjukkan satu tanda bahwa dia adalah calon penghuni surga. Orang tempatnya aja udah raudhah min riyadil jannah. Tempatnya aja udah jadi tamannya surga. Itu berarti nemteknya yang kalungnya itu adalah kalung tanda penghuni surga. Yang tanda tangan tadi siapa? Malaikat Ridwan, itu kata saya aja. Malaikat Ridwan udah mengetahui mungkar nakir, udah gak bakal disiksa mungkar nakir, gak bakal ada pertanyaan kubur maksudnya. Nah, ini amal perbuatan, amal yang soleh, amal yang baik. Nah, demikian juga amal buruk, amal sayyi'ah, amal buruk itu juga kekal, saudara, nggak habis dan nggak binasa. Dia kekal dan akan menjadi catatan juga nanti di sana, dikalungkan catatan itu. Nah, sementara dalam catatannya, bentuk catatan amal perbuatan itu ada dikalungkan atau disandang, nanti wujudnya berwujud juga. Kalau yang suka menyakiti orang, yang suka menghardik anak yatim, ya nanti di sana temennya berupa sesuatu yang buruk. Ya, temen di sana satu makhluk yang nggak pernah kita temuin, jelek sejelek-jeleknya dan bau lagi. Begitu juga bentuknya ya bentuk yang sangat sempit, kamarnya sempit, pas-pasan, mana habis digebukin sama mungkar nakir, pas-pasan banget kamarnya, dan itu nunggu sampai hari kiamat begitu keadaannya. Naudzubillah. Ini amal perbuatan yang buruk. Amal perbuatan buruk akan kekal dan tercatat, dikalungkan serta akan berwujud. Demikian juga amal perbuatan baik. Amal perbuatan baik atau amal soleh ini juga akan tercatat, kekal, dan akan berwujud dengan barang-barang atau berwujud dengan teman-teman nanti di alam kubur. Yang satu itu hufrah min hufarin niron, satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ini kalau amal buruk. Sedangkan yang baik itu jannah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman yang surga. Ini amal perbuatan. Ngomong itu, rumah-rumah itu ngomong, menjawab apa yang ditanyakan oleh Syekh Saleh Al-Marqadi. Ini dijawab, diadukan bahwa semuanya hancur, semuanya binasa, yang tertinggal hanya amal, dan amalnya itu disandang atau dipakai oleh masing-masing orang penghuni rumah ini. Nah, saudara sekalian, ini amal soleh dan amal sayyi'ah atau amal buruk ini akan muncul dan akan menemani seseorang nanti di alam berikutnya, yaitu alam setelah alam dunia ini, alam barzakh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu biji sawi aja, yarah, dia akan melihat. Satu biji sawi aja, misalnya bikinin kopi pahit nanti mau bikin kopi pahit doang ya, atau menyingkirkan duri, ada duri di jalanan atau ada jarum, ada paku, ada karatan. Itu kalau orang yang cuek, kalau orang yang masa bodoh mah bodoh amat. Tetapi kalau orang yang tahu amal baik itu meskipun kecil akan terlihat dan akan dibalas, itu pasti disingkirin. Yang kecil-kecil seperti itu tetap dicatat dan tetap diabadikan. Nanti akan ada bentuknya. Bentuknya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kita nanti di sana. Demikian juga yang buruk. Yang buruk, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan atau berbuat keburukan meskipun sekecil apapun keburukan itu,
yarah, dia akan melihat hasil keburukan itu, saudara. Nggak akan terhapus, akan kekal. Saya jadi ingat ini yang mirip-mirip dengan catatan amal ini. Ada yang namanya bekas gitu ya, bekas luka misalnya. Itu kadangkala lama sekali nggak hilang-hilang dan akan terus ada itu. Nah, ada yang lebih canggih lagi sekarang ini, kalau di memori telepon atau memori HP smartphone itu kan ada yang namanya MMC ya, micro SD misalnya, ada micro SD atau handphone itu sendiri kan ada memorinya, ada memori internal, ada yang 128 GB, ada yang berapa lagi 256 ya, yaitu itu kalau udah kerekam misalnya, kalau sudah pernah buat nge-save video atau foto, dihapus masih bisa dikembalikan, saudara, masih bisa dikembalikan. Jadi meskipun itu sudah hilang, kalau bahasa teknisnya itu reset factory atau di apa namanya Bang Maulana, di format ya, di format habis tuh udah hilang kayak kosong lagi. Tapi kalau kita bawa ke Glodok masih bisa lagi. Kita bawa ke Glodok, ada alatnya dan memang agak mahal alatnya, itu muncul lagi persis dengan yang pernah kita foto atau pernah kita rekam. Itu di dunia aja udah ada yang kayak begitu. Jadi meskipun kecil, dulu cuma moto apaan, moto sendal butut dipoto, sendal butut update status dipoto, itu meskipun udah dihapus di format memori itu, nanti bisa dikembalikan lagi. Jadi kalau sudah dilakukan atau sudah direkam, itu pasti akan bisa kembali lagi, pasti itu bisa. Nah, demikian juga perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan baik, itu meskipun sudah dihapus, itu akan terekam semuanya. Nah, tapi lain hal kalau yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang menghendaki, maka bisa saja itu dihapus. Kalau tadi kan manusia yang hapus. Kalau Allah yang menghendaki, Allah punya kuasa, maka bisa benar-benar terhapus. Ada sebagian orang, ini udah ada pembahasan yang lalu juga, pernah kita bahas juga. Ada sebagian orang yang karena ketulusannya bertaubat, karena kerendahannya di hadapan Allah, dia benar-benar menghamba, rendah, bertaubat di hadapan Allah, maka saat bangun atau dibangkitkan dari kubur, ini menerima catatannya, ternyata catatannya kosong. Padahal itu harusnya ada catatan buruk, tapi dihapus oleh Allah. Malaikat aja nggak tahu, saudara. Perasaan malaikat lah, ini tadi perasaan ini banyak catatan ini, perasaan ini perbuatan buruknya banyak, tahu-tahu dihapus oleh Allah. Ada yang seperti itu, ada. Jadi memang ada, Allah itu wasi'un alim, Allah itu maha luas. Meskipun tadi secara formalnya seperti itu, setiap catatan itu pasti akan muncul dan akan dimintai pertanggungjawaban, maka ada sebagian dengan kuasa Allah amal buruk itu bisa dihapus. Ini saking Allah punya ampunan atau punya maghfirah yang sangat luas. Allah punya maaf yang sangat luas. Maafnya Allah itu nggak bisa kita samain sama maafnya makhluk. Maafnya manusia sekali ditabok, maafin sama Bang Iwin. Besok lagi lewat nggak salah apa tabok lagi, maafin nggak Bang? Besok lagi lewat bukan cuma ditabok, tendang. Makhluk iya, tuman didiemin kata Bang Iwin. Ini mah kudu dibalas, tapi Allah nggak begitu. Allah maha luas, dan keluasan Allah itu juga mencakup rahmat Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Kalau perbuatan buruk masih bisa dihapus, tapi kalau perbuatan baik enggak, tetap ada dalam catatan malaikat, tetap nggak bakal terhapus. Perbuatan baik tidak akan terhapus. Nah, kalau perbuatan buruk, meskipun di sini katakan abadi atau kekal, di sini perbuatan-perbuatan amal-amal ini akan kekal, disandang menjadi kalung mereka di leher-leher mereka. Tapi ada pengecualian, kalau Allah menghendaki, Allah punya kuasa, maka ada sebagian orang-orang yang Allah berikan rahmat dan ampunannya, maka catatan amal buruknya itu tidak ada.
Nah, ini tentang amal perbuatan yang nanti menemani kita, yang nanti akan menemani ya, di alam barzakh. Ada satu riwayat juga Rasulullah SAW menyebutkan nanti itu sebagian dari orang mukmin ada di padang mahsyar, sebagian dari mereka ada yang didatangi oleh makhluk, didatangi oleh sesuatu, ada sesuatu datang kepada mereka, sebagian mereka. Tanya sama orang mukmin, kamu siapa? Udah ikut aja, kata sesuatu ini. Ini kata makhluk ini, ikut saja. Iya, kamu siapa? Dulu kamu selalu bawa-bawa aku. Meskipun aku berat, kamu pikul aku kemana aja. Ya, kamu pergi ke Cirebon, kamu pikul. Meskipun berat, tetap kamu bawa saya. Kamu pergi ke luar negeri, tetap kamu gotong saya, kamu pikul saya. Gak pernah kamu letakkan saya, kamu bawa-bawa terus kemana aja kamu pergi, kamu pikul saya terus meskipun terasa berat. Emang kamu siapa? Tanya lagi sama orang itu. Aku adalah sholatmu. Meskipun berat, dulu engkau pikul, dulu engkau bawa terus kemana-mana, gak pernah engkau tinggalkan. Kemanapun engkau pergi, aku selalu engkau pikul, engkau bawa meskipun berat. Sekarang gantian, kamu naik ke punggung saya, kamu yang saya pikul, kata sholat. Akhirnya menuju padang, menuju mizan atau menuju pertimbangan, nggak jalan kaki sudah. Pakai apa? Pakai amal, pakai sholat. Pakai sholat, meskipun berat dulu di dunia. Ini orang mukmin ini meskipun kelihatannya perjalanan jauh, tapi dia tetap nggak tinggal sholatnya, tetap dipikul. Itu ibarat atau kiasan pikul di sini, seolah-olah memang sesuatu yang berat itu adalah kewajiban dari Allah, tapi tetap dipikul. Nah, satu sisi ada lagi sebagian penghuni atau sebagian penduduk nanti di padang mahsyar, sebagian manusia ada yang didatangi juga sesuatu yang lain, makhluk yang lain. Dia datang kepada orang-orang ini ahli maksiat. Ayo, sini, gantian katanya. Saya mau numpak, saya mau naik di atas kamu. Saya mau naik di atas kamu. Kamu siapa? Saya maksiat. Dulu kamu kemana-mana naik saya mulu. Senang soalnya kalau di orang ahli maksiat, naik maksiat di dunia senang banget. Kemana-mana kamu naik saya terus, kemana-mana kamu mengejar saya, dan kemana-mana kamu selalu ada di punggung saya, naikin saya mulu, kata maksiat. Kamu selalu naik atau numpak di atas punggung saya saat di dunia. Sekarang gantian, saya mau naik dan saya minta kamu pikul saya sebagaimana dulu saya pikul kamu di dunia. Sekarang kamu pikul saya. Maka orang-orang maksiat nanti di sana mikul dosa, maksudnya mikul maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Semuanya ada, ya udah dipikul. Jalannya ada yang buru-buru ngesot, tiarap juga ke jalan-jalan. Orang keberatan apa? Keberatan dosa atau keberatan maksiat yang dulu selalu dia tunggangi, yang dulu selalu dia taikin itu maksiat. Nanti di akhirat minta gantian, dia yang ada di punggungnya minta dipikul. Naudzubillah. Ini amal-amal nih kekal. Rumah bisa hancur dan tidak akan dibawa. Demikian juga harta ini bisa hancur dan tidak akan dibawa. Tapi amal perbuatan, amal yang baik, amal sholihah, amal yang buruk, amal sayyi'ah, ini semua akan kekal dan nanti akan Allah berikan balasan untuk masing-masing pelakunya. Wal maqalatu tasi'atu wal 20 an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Maqalah yang ke-29 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Tafaddal ala man syi'ta. Tafaddal, persilahkanlah atau utamakanlah, ala man syi'ta, orang yang engkau kehendaki. Ai ahsin ilaihi wa an'im alaihi, maksudnya berbuat baiklah kepada orang yang kau kehendaki dan berikanlah kenikmatan kepada dia. Fa anta amiruhu, maka engkau akan menjadi penguasanya atau akan menjadi atasannya.
Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i, apabila engkau berbuat baik kepada seseorang dengan melakukan pemberian dengan pemberian sirta amiron lahu, maka engkau akan menjadi penguasa atau raja dari orang tersebut. Makalah yang ke-29 dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Sayyidina Ali ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya Abdullah. Jadi adiknya ayahanda Nabi yaitu Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, bapaknya Sayyidina Ali namanya Abu Thalib. Abu Thalib juga bin Abdul Muttalib juga. Jadi saudara dari ayahnya Nabi. Ini namanya Abu Thalib. Punya anak yang pertama namanya Ja'far. Ja'far ini kakaknya Sayyidina Ali. Selisihnya jauh saudara. Jadi Ja'far dengan Sayyidina Ali itu selisihnya 8 tahun. Ja'far termasuk orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Kakaknya Sayyidina Ali. Jadi jaraknya antara Sayyidina Ali dengan kakaknya itu lebih tua 8 tahun baru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ini Ja'far bin Abi Thalib sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib adik kakak, cuma selisihnya jauh 8 tahun. Nah, adapun Sayyidina Ali ini memang sejak kecil sudah ikut Rasulullah SAW. Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, punya anak banyak. Yang tadi saya sebutin itu hanya sebagian aja, Ja'far sama Ali punya anak banyak. Tapi Abu Thalib orang miskin waktu itu. Beliau ya tugasnya atau kegiatannya itu melayani orang-orang yang ibadah aja, melayani orang-orang yang ada di Masjidil Haram, melayani apalagi dalam musim-musim haji. Ini beliau yang menjaga Baitullah, beliau yang menjadi pengganti Abdul Muttalib dalam menjaga Masjidil Haram, menjaga Baitullah. Abu Thalib miskin. Sayyidina Ali lahirnya di Ka'bah, saking gak punya rumahnya itu, lahirnya di Ka'bah. Nah, Abu Thalib punya anak banyak, diantaranya Ja'far dan Ali. Ja'far dititipkan kepada saudaranya namanya Abbas. Dititipin karena anak banyak tapi miskin, maka Ja'far dititipkan kepada paman Nabi yang lain yaitu namanya Abbas. Abbas itu ya masih saudaranya juga, kakaknya Abu Thalib. Nah, sedangkan Ali dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ali masih kecil udah dititipin kepada Nabi Muhammad. Jadi semenjak kecil sudah ikut dengan Nabi Muhammad dan semenjak kecil udah masuk Islam. Ya bukan masuk Islam namanya, ya udah ikut Nabi udah pokoknya. Yang menjadi mukmin pertama, muslim pertama dari kalangan anak-anak ya Sayyidina Ali. Karena memang dari kecil oleh Rasulullah. Inilah sebabnya beliau disebut karramallahu wajhah. Kalau yang lain mungkin radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Allah memuliakan wajahnya. Yang dimaksud dengan Allah memuliakan wajahnya, Sayyidina Ali tidak pernah sedikit pun memalingkan wajahnya kepada berhala. Dalam arti sejak kecil memang ikut Nabi Muhammad yang gak pernah nyembah berhala, dan langsung setelah itu mengenal Allah, langsung setelah itu ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajah beliau mulia. Kenapa mulia? Tidak seperti orang jahiliyah pada umumnya, tidak seperti sahabat-sahabat Nabi pada umumnya. Sahabat-sahabat Nabi pada umumnya masih ada kemungkinan besar pernah menyembah berhala. Tapi Sayyidina Ali enggak. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali wajahnya Allah muliakan karena wajahnya tidak pernah berpaling sedikit pun kepada berhala-berhala itu. Ini lantaran sejak kecil diurus oleh Nabi Muhammad SAW, diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi biasa kalau Rasulullah makan kurma dipapakin, apa namanya?
Bukan kunyah tapi apa? Lolo. Tahu aja Batu Nom. Suka diloloin ya. Diloloin. Ya lolo. Ma Nabi Rasulullah diloloin kurma disuapin ke Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali. Dan termasuk yang diloloin. Ya itu termasuk keutamaan Sayyidina Ali. Dan ada banyak juga hadis-hadis yang dipesankan khusus dari Nabi kepada Sayyidina Ali khusus. Itu diantaranya dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Mungkin bapak-bapak pernah dengar kitab Wasiyatul Mustafa. Itu adalah pesan-pesan atau nasihat Nabi khusus kepada Sayyidina Ali. Wasiyatul Mustafa, wasiat atau nasihat Nabi Mustafa, maksudnya Nabi sang terpilih Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Itu hadis Wasiyatul Mustafa. Selain itu Sayyidina Ali juga ini merupakan satu mata rantai, kadang disebut sebagai sanad atau silsilah dalam thariqah. Thariqah itu pasti dari Rasulullah. Nah Rasulullah ke bawahnya pasti dari Sayyidina Ali. Mau itu Qadiriyah, mau itu Syadziliyah, mau itu Qadiriyah Naksabandiyah, mau Syatoriyah, itu pasti dari Nabi. Zikirannya diajarkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baru ke bawah. Sayyidina Ali diantara keutamaannya. Nah makalah yang ke-29 ini dari Sayyidina Ali. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.